Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelum kami bahas edisi kali ini, kami mau disclaimer dulu ya. Jika apapun yang kami sebutkan dan kami tampilkan di video ini nggak ada sama sekali unsur menyudutkan pihak-pihak tertentu ya. Ini hanyalah asumsi kami semata. Jadi boleh setuju, nggak setuju pun nggak masalah. PSSI alias Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia adalah sebuah badan yang menaungi persepakbolaan di Indonesia atau istilahnya Federasinya Sepak Bola Indonesia. PSSI ini di bawah komando FIFA, bukan pemerintah Indonesia. PSSI ini lahir di tahun 1930 alias 94 tahun yang lalu. Selama itu pula puluhan ketua umum sudah dicoba, mulai dari sipil, pejabat birokrasi, gubernur, politisi, aparat, hingga seorang menteri. Tapi selama itu pula masalah PSSI selalu itu saja, dan sumbernya pun cuma satu, alias sumber masalahnya cuma satu. Masalah-masalah itu adalah masalah korupsi, manipulasi, hutang, diktatorisasi, match fixing, dan wasit. PSSI pernah dipimpin oleh gubernur, pejabat, politisi, dan sipil. Jika korupsi, manipulasi, hutang, diktatorisasi, match fixing, dan wasit masih sangat bobrok, itu wajar. Sebab itu adalah tabiat dari pejabat dan politikus. Tapi ini kan lucu kalau PSSI dipimpin oleh aparat. Kita tentu tahu PSSI sempat dipimpin oleh politikus dan juga pejabat institusi ya, seperti Nurdin Halid dan juga Lanyala Mateliti. Apa yang terjadi? Sepak bola Indonesia kacau, bahkan sampai di bench. Match fixing merajalela, terus judi bola pun makin banyak, mafia bola berkeliaran dengan bebas, hingga segudang hutang. Lalu beralihlah ke pemimpinan yang namanya dari aparat, seperti Edi Rahmayadi yang purnawirawan TNI dan Iwan Bule yang purnawirawan Polri. Secara institusi harusnya dua sosok ini tuh bisa dong menekan yang namanya match fixing dan korupsi, sebab dua sosok ini secara tidak langsung adalah badan hukum. Tapi apa yang terjadi? Match fixing masih ada, manipulasi pun banyak, korupsi jalan terus, bahkan hutang nyampe 100 miliaran. 2023, era baru PSSI pun dimulai dengan menunjuk seorang menteri dan pebisnis ulung sebagai ketum PSSI. Masuknya Erick Thohir dengan menjadi ketum PSSI ini menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan jabatannya sebagai seorang menteri, otomatis PSSI akan disegani di semua kalangan. Terbukti, FIFA pun segan dan menganggap PSSI tangan kanan FIFA. Hal ini tuh belum pernah dialami oleh PSSI sepanjang sejarah. Sebagai seorang pebisnis, Erick Thohir pun sangat menjanjikan, sebab cuma di era Erick Thohir saja PSSI sponsornya bejubel, alias PSSI ini bisa mandiri, punya duit sendiri, nggak perlu ngutang sana sini, dan bisa ngebayarin hutang PSSI yang sebelumnya. Tapi bukan berarti Erick Thohir nggak ada kekurangan. Buat kami ada beberapa kekurangan Erick Thohir. Yang pertama, terlalu timnas sentris dan terlalu fokus ke timnas sehingga liga dibiarkan, atau mungkin cuma 15% saja perhatiannya ke liga. Itu yang kurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah kurang tegas. Terbukti beberapa pelanggaran oleh klub belum ada direspon oleh PSSI atau belum ada tindakan apapun, seperti match fixing di 2018 yang menyeret PSS Sleman pun belum sama sekali ditangani, belum ada keputusan. Yang ketiga, kekurangan Erick Thohir adalah soal wasit. Sebagai ketua komite wasit, kami pikir Erick Thohir belum berhasil membina para wasit. Kontroversi masih terjadi di mana-mana. Eto memang berhasil mendatangkan VAR yang tujuannya meminimalisir kecurangan wasit, dan ini belum bisa atau belum pernah
dilakukan oleh ketum-ketum PSSI di era manapun yang berhasil membawa VAR. Kekurangan yang keempat Erick Thohir adalah tak fokus. Menjabat atau merangkap dua jabatan tentu akan membuat Erick Thohir ini fokusnya terpecah di pemerintahan dan di PSSI. Buktinya, Eto ini jarang banget nonton Liga 1 loh, apalagi Liga 2 dan Liga 3. Jadi kalau ada kontroversi terjadi di pertandingan Liga 1, 2, dan 3, Eto ini cuma denger dari orang bawahannya dia. Kenapa Erick Thohir bisa nggak fokus? Ya itu balik lagi karena dia ini merangkap dua jabatan, fokusnya terpecah, nggak langsung fokus ke PSSI tapi ke pemerintahan juga. Dan kalaupun ke PSSI fokusnya ke timnas, naikin ranking FIFA itu. Nah, semua borok-borok ketum-ketum PSSI yang telah ada dari 1930 sampai 2024 ini sumbernya cuma satu, sumber masalahnya itu cuma satu. Kenapa ini semua belum bisa dibenahi oleh ketum-ketum PSSI, yakni KLB. KLB dengan sistem voter untuk memilih esko yang dipilih oleh klub, bukan dipilih oleh masyarakat. Inilah borok utama PSSI selama ini. Jadi ketum-ketum PSSI-nya meskipun sehebat apapun pasti akan ada boroknya karena hal inilah. Kenapa demikian? Karena di sepanjang dari 1930 sampai 2024 masalah di PSSI ini tuh terjadi karena eskonya. Jadi kami di sini nggak menjelekkan ketum PSSI siapapun ya, dari era 1930 sampai 2024. Semua ketum PSSI itu ada plus dan minusnya. Tapi ya itu, kami sering bilang ya, dan catat omongan kami, selama KLB itu masih memakai sistem voter untuk memilih esko, siapapun ketumnya dan mau sampai kapanpun, PSSI akan terus seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya, di sini kami mau sedikit konfirmasi. Mungkin bukan curhat tapi konfirmasi aja ya. Kemarin tuh ada yang nanya, ada yang berkomentar kayak gini nih di YouTube ya. Bang, kalau ada yang komentar itu dijawab kayak gitu, minimal disapa, jangan sok ngartis, ini kurang bagus. Oke, itu menurut saya pendapat yang bagus. Dan menurut saya nih, saya terima kasih banget karena ada yang berpendapat seperti itu dan itu memang benar. Cuma permasalahannya, makanya di sini kami jelaskan dulu kenapa kami ini jarang banget berinteraksi dengan kalian yang sudah berkomentar di video-video kami. Pertama, kami ini sekarang kerja sendirian. Dulu berdua ya, cuman saya nggak mampu ngebayar teman saya. Ya udah, kenapa nggak mampu? Karena ya penghasilan di YouTube ini ya, di channel ini tuh jauh banget, bahkan di bawah UMR tiap bulannya. Jadi kami pun harus kerja lagi, kerja secara offline ya, untuk memenuhi kebutuhan kami. Terus yang kedua, kenapa kami jarang banget berinteraksi dengan kalian? Setelah kami upload video, itu kami gak leha-leha. Kami keluar nyari berita. Temuin orang satu-satu, itu butuh waktu. Jarak dan waktu itu butuh banget. Ya kan, itu lama prosesnya waktu. Itu pun belum tentu dapat. Kalaupun dapat, kita pun harus nyari nih. Ini bener nggak? Ada videonya nggak gitu. Kalau kami nggak dapat secara offline, kami nyari di internet. Itu nggak gampang. Banyak berita hoax di offline juga. Kami harus milih satu-satu nih. Ini ada buktinya nggak nih, ada kebenarannya nggak. Kami nggak mau cuman mengupload berita yang hoax asal upload, nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Ini bahaya kalau kami upload berita cuma hoax ataupun nggak, kami nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Ini juga bukan bagus, nggak bagus menurut kami. Nah itu ya, setelah kami dapat berita itu kami nggak bisa langsung upload. Pertama kami harus milih dulu, nyari dulu videonya ada apa enggak. Setelah dapat videonya, kami minta izin dulu sama si pemiliknya. Setelah dapat, itu pun gak gampang ya, dapat izin itu butuh beberapa jam, beberapa hari kadang begitu ya. Terus setelah dapat, itu kami rekaman dulu. Kami nulis dulu, direkam dulu, habis itu diedit dulu. Ini butuh waktu seharian, gak cukup bahkan seharian. Di samping itu kami juga harus kerja, menutupi kebutuhan. Saya juga punya keluarga, saya punya anak istri yang harus dipenuhi kebutuhannya. Otomatis saya pun sibuk kerja juga. Itu kenapa banyak yang minta, bang upload 2 kali dong sehari. Jangan 2 kali, sekali aja itu susah banget buat kami itu lah. Karena YouTube seperti ini tuh, reuploader seperti kami itu penghasilannya sangat kecil loh. Makanya saya ada yang bilang, wah lu ngejar
duit ya di YouTube. Enggak. YouTube itu jujur aja ya, di channel ini tuh saya nggak pernah ngarepin duit sama sekali di sini. Kenapa ya? Jauh banget kalau dibilang buat penghasilan kehidupan sehari-hari itu jauh banget. Wah, di bawah standar UMR banget lah penghasilan YouTube ini ya. Nah itulah kenapa kami nggak jarang banget berinteraksi sama kalian di komentar-komentar. Karena apa? Jangankan untuk ngelihat komentar, bahkan kami buka HP pun kadang jarang banget. Karena kami sibuk nyari berita, kerja ya lu bayangin deh, kerja sendirian, nulis sendirian, terus rekaman, nyari berita sini sono. Itu nggak bakalan cukup seharian. Makanya terima kasih banget yang udah berkomentar, memberikan saran. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cuman ya itu, kami klarifikasi, bukan kami sombong atau sok artis. Saya nggak sama sekali nggak pikir saya ini seorang artis. Bahkan saya malah nggak mau dikenal. Kenapa kamu mau dikenal? Karena ya saya ini di YouTube cuman hobi menyalurkan apa yang saya tahu. Itu aja sih sebenarnya. Mau dilihat, mau ditonton atau enggak ya, mau percaya atau enggak ya serah kalian, itu aja. Makanya ya ini bukan curhat sih, cuman sekedar menjelaskannya aja. Saya nggak bermaksud sombong, saya nggak bermaksud sok artis. Kenapa saya jarang banget berkomentar atau membalas komentar kalian? Karena ya itulah kesibukan saya benar-benar yang membuat saya ini nggak bisa seperti itu, paham ya? Jadi ya bukan curhat ya. Ini banyak banget tulisan, takut saya lupa, malu kerjaan juga nyari berita itu nggak gampang. Itu aja pokoknya. Oke ya. Jadi intinya terima kasih banget yang udah memberikan saran apapun kepada kami di kolom komentar maupun di media sosial kami. Itu kami apresiasi sebesar-besarnya. Kami pun mohon maaf hingga saat ini belum bisa memberikan apresiasi apapun sama kalian ya. Karena pertama yaitu kebutuhan cuy. Ya, kebutuhan, benar-benar kebutuhan. Kami juga kalaupun ada rezeki lebih ya mungkin kami akan berikan apresiasi itu. Dan kami bilang kami bukan channel giveaway ya, kami ini channel berita. Kayak mau ditonton silakan, nggak mau ditonton juga nggak masalah gitu. Jadi kami mohon maaf kalau ada komentar-komentar kalian yang belum kami baca. Bukan nggak dibaca, tapi nggak kebaca, belum sempat dibaca karena memang kesibukan kami. Gitu aja ya. Jadi agar harap dimaklumi, dipahami dan juga dimengerti bahwa kami ini bukan bermaksud untuk menghindari kalian atau mengacurkan kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banget yang sudah berkomentar apapun gitu kan. Tapi ya itu maaf, kami nggak bisa balas satu persatu gitu. Yang sempat kami like atau apapun itu berarti kami lihat gitu kan. Cuman ya mungkin nggak bisa kami balas karena ya itu saya bilang tadi nggak sempat. Sekarang pun cuma ngomong kayak gini aja nih ya butuh waktu yang cukup lama juga masalah tempat juga, kami juga agak kurang tempatnya dan segala macam. Oke ya, jadi itu aja ya. Mohon maaf ya kalau ada komentar kalian yang belum kami balas ataupun belum kami like atau apa. Bukan kami nggak mau, tapi emang waktunya kami nggak ada, nggak sempet gitu aja. Oke, makasih banget ya yang udah mengerti dan mengirimkan saran-saran kami. Oke, lanjut ya ke berita selanjutnya. Oke, lanjut ya. Inilah pemandangan yang jarang kita lihat saat Putu Gede di Bayangkara FC. Bercanda, terus juga tertawa lepas dan saling rangkul. Di Bayangkara itu semuanya serba ketat dan sangat serius. Tapi lihat ketika bertemu saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya di Persib, Putu Gede seolah bertemu dengan keluarganya. Di sini udah jelas dong, kemarin itu bukan Putu Gede yang ingin kembali ke Bayangkara, tapi lantaran dia ini seorang anggota polisi yang harus patuh sama perintah atasan. Dan terbukti di laga ini Putu Gede pemainannya ya sangat menonjol. Ya diantaranya selain Akil Safik dan Raja Nainggolan. Makanya usai melihat video ini banyak yang berkomentar, bisa kali musim depan kembali ke Persib? Kalau kami pribadi jawabannya nggak bisa. Selama klub yang namanya Bayangkara FC ini nggak dibubarin secara permanen. Sebab selama ada yang namanya klub Bayangkara FC, semua anggota polisi itu pasti akan terikat dengan klub ini. Kecuali para pemain itu meskipun polisi, tapi kalau mainnya ya standar, ya nggak bakalan dipanggil ke Bayangkara FC. Tapi kalau pemain itu polisi, terus mainnya apik, ya siap-siap aja dibajak sama Bayangkara FC lagi. Makanya sulit buat Putu Gede keluar secara permanen dari Bayangkara FC. Dari Persik Kediri, di laga lawan Persikabo kemarin ada dua hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, di laga ini ya membuat Persik Kediri jadi tim yang pertama menyingkirkan tim Liga 1 ke jurang degradasi, yakni Persikabo.
Yang kedua, Flavio Silva alias Ucok jadi pemain pertama di musim ini yang mampu mencetak 5 gol dalam satu laga. Dan ini sudah cukup lama loh. Terakhir kali ada yang mampu cetak 5 gol dalam satu laga itu adalah Silvano Convalius di Bali United 2017. Setelah itu nggak ada lagi kayaknya ya. Baru ini lagi ada yang mencetak 5 gol dalam satu laga. Dan Ucok ini masuk dalam rekor PSSI. Dan inilah deretan pemain yang bisa mencetak 5 gol dalam satu laga sepanjang sejarah Liga Indonesia. Yang pertama ada Jackson F. Tiago saat masih berseragam Petrokimia Gresik di musim 94-95 ke gawang PSIR Rembang. Yang kedua ada Budiono Sutikno dari Pupuk Kaltim di musim 95-96 ke gawang Persema Malang. Yang ketiga ada Dejan Glusevic dari Pelita Mastran di musim 97-98 ke gawang PSSB Biren. Yang keempat ada Widodo C. Putro saat berseragam Persija Jakarta di musim 97-98 ke gawang PSBL Lampung. Yang kelima ada Kurniawan Dwi Julianto dari PSM Makassar di musim 99-2000 ke gawang Gelora Dewata. Yang keenam ada Ilham Jaya Kesuma Persita Tangerang di musim 2002 ke gawang Persikab Kabupaten Bandung. Yang ketujuh ada Bamidele Frangbom Manuel dari Persik Kediri di musim 2003 ke gawang Semen Padang. Yang kedelapan ada Christian Gonzalez di Persik Kediri di musim 2006 ke gawang Persegi Gianyar. Yang kesembilan ada Ilyas Pasoyevic saat masih di Mitra Kukar di musim 2012-2013 ke gawang PSPS Riau. Yang ke-10 ada Silvano Convalius Bali United 2017 ke gawang Mitra Kukar. Dan terakhir ada Flavio Silva di Persik Kediri musim ini ke gawang Persikabo.